Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zubir dan teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Nanda Antika Salsabila, NIM D03181045. Yang kedua Nilna Arvina dengan NIM D03181046 dan yang terakhir ada saya Novel Adrian Purnomo dengan NIM D03181047. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang globalisasi hukum yang akan diawali oleh Nanda. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa, dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju. Globalisasi hukum kadangkala dipahami pula sebagai penyesuaian hukum-hukum nasional suatu negara bangsa sebagai dampak dari perkembangan perekonomian global misalnya. Next. Mengenal globalisasi hukum. Hadi Purwadi tahun 2000 mengemukakan bahwa Indonesia merupakan laboratorium hukum yang paling ekselen di dunia. Karena memang tidak bisa diingkari bahwa sebagian besar sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum impor sejak dari zaman penjajahan sampai saat ini. Oleh karena itu, globalisasi hukum di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Akan tetapi, globalisasi hukum yang terjadi di masa lalu itu hanya menjadi sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu negara, bangsa yang berdaulat. Globalisasi hukum dalam perkembangannya justru tumbuh dan berkembang melampaui batas-batas kedaulatan negara, dan kalaupun ia hidup dalam suatu negara nasional, tetapi perubahan dan penyesuaian sistem hukum itu lahir dari suatu kesepakatan internasional. Dari sudut perkembangan globalisasi hukum yang demikian tentu bisa dipahami apabila pada abad mendatang akan berkembang apa yang disebut dengan the era of comparative law. Meskipun saat ini gerakannya belum tampak terlalu kuat, kalau secara nasional sudah jelas bagaimana pengaruh globalisasi itu menjalar dalam kehidupan sistem hukum nasional. Di Indonesia saja saat ini berkembang beberapa sistem hukum, yakni pertama civil law system, yang kedua common law system, yang ketiga Islamic law system, yang keempat sosialisme law, dan yang terakhir customary law atau sistem hukum adat. Oleh karenanya, jika globalisasi hukum bergulir ke tanah publik sebagai bentuk globalisasi, bagi Indonesia tidak sepenuhnya benar, karena jauh sebelum Indonesia merdeka sudah terjadi impor sistem hukum ke Indonesia. Dengan demikian, pembicaraan terhadap globalisasi hukum di Indonesia tampaknya lebih merupakan suatu pembicaraan berkaitan dengan pergerakan globalisasi di bidang lain. Next. Sejumlah keadaan hukum Indonesia atau apa yang dinamakan dengan the existing legal system oleh Bagir tahun 99 yang menunjukkan hal sebagai berikut. Dilihat dari substansi hukum, asas, dan kaidah, hingga saat ini terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat, dan sistem hukum nasional. Tiga sistem hukum yang pertama merupakan akibat politik hukum masa penjajahan. Secara negatif, politik hukum tersebut dimaksudkan untuk membiarkan rakyat tetap hidup dalam lingkungan hukum tradisional dan sangat dibatasi untuk memasuki sistem hukum yang diperlukan bagi suatu pergaulan yang modern. Keadaan hukum kita dewasa ini adalah sifat departemental sentris. Hukum khususnya peraturan perundang-undangan sering dipandang sebagai urusan departemen yang bersangkutan. Tidak pula jarang dijumpai inkonsistensi dalam penggunaan asas-asas hukum dan landasan teoritik yang dipergunakan. Keadaan hukum Indonesia sebagaimana digambarkan oleh Bagir Manan di atas, penyesuaian sistem hukum nasional sebagai tuntutan globalisasi jelaslah merupakan pekerjaan yang bukan ringan. Di sisi lain, arus globalisasi terus mengalir dengan deras. Artinya beberapa penyesuaian sistem hukum nasional di Indonesia saat ini berkenaan dengan tuntutan globalisasi yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Next. Terlepas dari bagaimana hubungan yang menyelimuti antara hukum nasional dan globalisasi hukum itu, berkaca pada apa yang mengarus pada globalisasi ekonomi, maka globalisasi hukum
mengikuti globalisasi ekonomi dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian yang menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi hukum dapat terjadi melalui perjanjian dan konvensi internasional, hukum privat, dan institusi ekonomi baru. Globalisasi hukum itu kemudian diikuti dengan praktek hukum, di mana antara lain konsultan hukum suatu negara dan suatu sistem hukum dapat bekerja di negara lain yang mempunyai sistem hukum yang berbeda. Akan tetapi di balik globalisasi hukum ada hukum global. Selanjutnya akan diterangkan oleh Manilna. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Selanjutnya pengendalian global kebijakan hukum internasional. Jadi globalisasi dalam bidang hukum artinya masuknya hukum internasional ke negara-negara anggota, baik negara maju maupun negara berkembang. Ketika suatu negara telah turut dalam perjanjian internasional, maka negara tersebut akan selalu diingatkan untuk mengubah atau mengamandemen ketentuan hukum nasionalnya. Misalnya, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, suatu negara untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak berdampak negatif pada negara lain, maka negara lain berhak atau perlu melakukan tindakan campur tangan terhadap pembuatan perundang-undangan tersebut. Next. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa negara yang membuat perundang-undangan harus mengikuti ketentuan hukum internasional. Menurut Juwana, hukum internasional adalah hukum yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang bentuknya adalah perjanjian. Dalam pengertian hukum internasional secara klasik, dapat dikatakan bahwa hukum internasional digunakan untuk mengatur hubungan antar negara atau dikatakan negara sebagai aktor dalam hubungan internasional. Artinya bahwa negara tersebut sebagai subjek dalam hukum internasional. Next. Lalu selanjutnya perkembangan hukum internasional. Pada awalnya hukum internasional ini merupakan aturan yang berlaku antar kerajaan atau antar polis. Lalu kemudian dalam perkembangannya ditandatanganinya perdamaian Westphalia ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern, di mana sejak diadakannya perdamaian Westphalia ini, mulai bermunculan negara-negara merdeka, sehingga hukum internasional digunakan untuk mengatur hubungan di antara mereka. Lalu, dalam perkembangannya, hukum internasional tidak hanya mengatur kepentingan negara saja, namun juga mengatur kepentingan individu, lembaga atau organisasi internasional, dan juga perusahaan multinasional atau transnasional. Lalu kehadiran PBB mempunyai peran dalam pembaharuan hukum internasional. Hal ini dijelaskan dalam perumusan pasal 13 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa Majelis Umum membuat wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi dengan tujuan untuk memajukan kerjasama internasional dan mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional. Selanjutnya, penegakan hukum internasional. Dalam sistem hukum internasional tidak dikenal adanya polisi internasional. Sekalipun ada, itu hakim atau pengacara internasional pada mahkamah internasional. Namun mereka tidak dapat banyak berbuat sesuatu kepada negara yang melanggar hukum internasional. Meskipun demikian, kondisinya demikian, bukan berarti tidak ada penegakan hukum dalam sistem hukum internasional. Hal ini dijelaskan oleh Malinowski bahwa hukum internasional dapat dipertahankan melalui mekanisme pengendalian sosial atau dasar kemandirian timbal balik sebagaimana sejalan dengan prinsip hubungan internasional yang selalu berlandaskan pada prinsip resiprositas. Jadi prinsip resiprositas ini merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam sebuah perjanjian internasional yang memiliki arti bahwa di dalam sebuah perjanjian
internasional itu selalu ada tindakan yang intinya perjanjian internasional suatu tindakan negara Jadi resiprositas ini merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam sebuah perjanjian internasional yang memiliki arti bahwa di dalam sebuah perjanjian internasional ini terdapat tindakan negara. Jika ada tindakan negara terhadap negara lain, maka akan menimbulkan balasan yang setimpal. Next. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Oppenheim, hukum internasional terdapat jaminan pelaksanaan yang berupa external power, yaitu suatu kekuatan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti halnya sebagai berikut. Yang pertama, tindakan negara lain. Jadi tindakan negara lain ini maksudnya apabila ada suatu negara yang melanggar hukum internasional, itu akan menimbulkan reaksi pada negara lain. Dan yang kedua, adanya Badan Peradilan Internasional, yaitu Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional. Jadi badan ini tuh dibentuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai hukum internasional. Badan ini juga bekerja selalu berlandaskan pada hukum internasional. Lalu yang ketiga, tindakan lembaga atau organisasi internasional. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga dan organisasi ini, mereka dapat mengambil langkah-langkah tertentu terhadap negara yang melanggar hukum internasional. Jadi, pengendalian dan jaminan pelaksanaan yang berupa external power ini merupakan bentuk dalam mempertahankan atau penegakan hukum internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novel. Ya, selanjutnya tentang masalah hukum global. Jadi, konsepnya adalah hukum nasional itu sama dengan hukum global seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tadi. Kita bisa menyamakan hukum nasional dengan hukum global dengan contoh yang seperti ini. Selayaknya hukum nasional, hukum global itu juga memiliki sebuah permasalahan. Kalau kita menganggap bahwa hukum nasional itu punya permasalahan, mungkin lingkupnya adalah negara, sedangkan hukum global ini berarti lebih luas lagi, yaitu permasalahan yang ada di hukum antar negara. Kemudian untuk menjelaskan tentang masalah dari hukum global ini, kami menyajikan studi kasus dengan kasus yaitu perundingan masalah Irian Barat yang terjadi tahun 1950 sampai 1962. Nah, pada saat perundingan masalah Irian Barat ini ada dua negara yang terlibat, yaitu adalah negara Belanda dan juga negara Indonesia sendiri. Nah, dalam perundingan ini dilaksanakan konferensi meja bundar yang mungkin kita juga sudah tidak asing, yang dilaksanakan tanggal 27 Desember 1949. Dari konferensi meja bundar atau biasa dikenal dengan KMB ini, dihasilkan sebuah dokumen yang namanya KMB sebagai sebuah keputusan dari konferensi tersebut. Keputusan atau dokumen ini berisi 6 pasal sebagai berikut. Yang pertama, disebabkan kenyataan bahwa persesuaian antara Papua masing-masing pihak tentang Papua Barat belum dapat dicapai, sehingga soal itu masih menjadi pokok pertikaian. Yang kedua, disebabkan keharusan konferensi meja bundar diakhiri dengan berhasil pada tanggal 2 November 1949. Yang ketiga, mengingat faktor-faktor penting yang harus diperhatikan pada pemecahan masalah Papua itu. Keempat, mengingat singkatnya penyelidikan yang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal yang bersangkutan dengan masalah Papua itu. Yang kelima, mengingat tugas kewajiban yang akan dihadapi dengan segera oleh peserta Yuni. Dan yang keenam adalah mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin kelak akan timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun.
maka status quo karesidenan Papua tetap berlaku serta ditemukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan kenegaraan Papua akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland. Nah, dari ke-6 pasal ini ada 2 pasal yang cenderung rancu, yaitu yang pertama adalah pasal yang kedua, yang berbunyi tadi disebabkan keharusan konferensi meja bundar ini harus diakhiri, dan diakhirinya itu pada tanggal 2 November 1949. Dan yang kedua adalah pasal yang ke-6. Fokusnya adalah dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, 2 pasal ini dijadikan oleh Belanda sebagai landasan kuat untuk menanamkan kepentingan mereka. Seperti poin yang bahasan ini adalah tentang masalah hukum global, disinilah letak masalahnya. Jadi Belanda itu punya kepentingan sendiri untuk tetap mempertahankan Irian Barat dari kuasa Indonesia atau kembalinya Irian Barat ke Indonesia dengan cara mereka sengaja untuk merancukan pasal-pasal yang sudah disepakati di konferensi meja bundar. Ini permasalahannya. Yang pertama adalah Belanda masih punya waktu 1 tahun lagi, karena tadi sudah diakhiri pada tahun 1949. Jadi 1 tahun lagi, yaitu 1950, Belanda itu masih punya kuasa untuk Irian Barat. Ditambah lagi, 1 tahun kemudian dilaksanakan konferensi Den Haag pada tahun 1950. Belanda dengan sengaja menggunakan kerancuan dari pasal-pasal yang sudah disepakati saat KMB itu untuk menambah waktu kekuasaan mereka terhadap Irian Barat. Nah, dari permasalahan itu tadi ada sebuah titik balik yang kemudian terjadi adalah kemenangan diplomatik Indonesia dengan ditandai dengan Belanda menandatangani perjanjian New York tahun 1962. Kemudian dari permasalahan tersebut kita bisa analisis bahwa yang dinamakan dengan hukum global itu tidak akan pernah jauh dari sebuah produk hukum sama dengan hukum nasional. Kita bisa lihat 2 yang paling menonjol di permasalahannya adalah adanya perjanjian dan adanya konferensi. Karena di setiap hukum nasional itu pasti punya tatanan tersendiri bagi negara-negara. Sama seperti hukum global, berarti hukum global juga harus punya tatanan, tapi bedanya adalah hukum nasional itu berada di negara masing-masing, sedangkan hukum global itu satuan dari beberapa negara yang di dalamnya juga ada hukum nasional. Dan ada satu poin yang mungkin bisa kita bahas, meskipun bukan termasuk di hukum global, yaitu tentang kritisisasi pasal untuk mengurangi kerancuan dan masalah hukum. Mungkin seperti dengan poin ini, tentang permasalahan hukum global, mungkin saja tidak akan muncul apabila setiap pasal dari yang disepakati pada saat KMB itu adalah pasal-pasal yang jelas. Jadi pasal-pasal yang sudah memuat keputusan sehingga tidak muncul kerancuan untuk kemudian kerancuannya itu disalahgunakan sebagai sebuah dukungan atas kepentingan masing-masing negara. Ini beberapa sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.